baik, untuk perkembangan kasus yang dilakukan oleh saudara kita BW dan saudari kita P di Polsek Kebayoran Lama, ya, sudah 2 pengaduan yang kita terima dari masyarakat, ya, mengenai yang dilakukan, ya. Kemudian lanjut, untuk barang bukti kita sudah kumpulkan, kemudian untuk saksi-saksi juga kita sudah periksa, ya. Kemudian rekan-rekan semua, ya, kita mempunyai himbauan, ya. Jadi agar masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan medsos, ya, apabila melakukan aktivitas di media sosial, ya, ada pihak yang dirugikan, pasti itu masuk dalam ranah pidana, ya. Kemudian mari kita cerdas menggunakan media, ya. Cerdas itu artinya kita bisa memilih apa yang bisa kita perbuat di dalam media sosial. Kemudian rekan-rekan semua, besok kita jadwalkan untuk pemanggilan dari saudara kita BW dan saudara kita P, ya, Jumat tanggal 7, ya. Untuk jam dan jadwal sudah kita layangkan ke beliau, ya. Ya, untuk sementara ini kita cek kembali ke penyidik, ya. Jadi untuk jadwal sudah kita buat, kemudian sudah kita layangkan untuk undangannya. Rekan kita bisa hadir, ya, untuk memberikan keterangan. Jadi kita barang bukti adalah buktinya adalah video, ya, konten yang dibuat yang di Polsek Kebayoran Lama. Ya, pasal yang dilaporkan adalah 220 KUHP, ya, ancamannya adalah 1 tahun 4 bulan. Kemudian Undang-Undang ITE, ya, ITE yang ancamannya 12 tahun. Ya, betul. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita resmi melaporkan saudara Baim Wong dan Paula di Polda Metro Jaya terkait perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, pengaduan palsu, ya. Dalam hal ini sebelum kita melaporkan ini, kita sudah memberikan upaya somasi, ya, sampai 2 kali. Somasi pertama dan 2 kali sudah kita kirim ke alamat Paula ataupun Baim, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan atau balasan, ya. Yang kita mau adalah balasan tertulis atau melalui email, bukan melalui DM seperti itu. Jadi ada beberapa akun Instagram yang menghubungi saya, tetapi karena sifatnya tidak resmi, jadi saya tidak tanggapi, walaupun dia mengaku itu dari pihak mereka seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa di sana yang mengajak untuk bertemu atau melakukan permintaan maaf secara langsung. Tapi dalam hal ini sampai saat ini tidak saya balas sama sekali. Tujuan saya sebenarnya di sini, ya, saya tidak ada tujuan lain selain untuk membenarkan bahwa kita ini tidak bisa dibodoh-bodohin sama konten yang menurut saya membuat gaduh publik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga kita melihat citra polisi kan lagi berupaya membaik, ya, berupaya naik. Lihatlah kasus-kasus yang banyak sekarang, tetapi dengan adanya konten ini apa nggak tambah jelek gitu kan, polisi aja di prank. Nah, kalau kita biarkan ini, public figure atau influencer yang lain bakal kelewatan. Mungkin setelah ini lapas kali kan, siapa tahu setelah ini TNI, kita nggak tahu. Tapi dengan adanya teguran ini, adanya laporan, karena yang melaporkan bukan saya saja, banyak pihak lain yang melaporkan Baim dan Paula. Tetapi sepengetahuan saya, yang melaporkan di Polda Metro Jaya baru kita, apalagi yang kita laporkan ini Baim dan Paula, bukan Baim sendiri. Seperti itu. Kita melaporkan dugaan ini ada di pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, terus pasal 220 KUHP, dan selanjutnya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946
dengan hukuman atau kurungan penjara setinggi-tingginya itu 10 tahun. Dan di pasal 220 KUHP itu 1 tahun 4 bulan kurang lebih. Seperti itu, Mas. Dan juga dalam hal ini kita tadi sudah membuat laporan resmi di Polda Metro Jaya, dan kebetulan juga alhamdulillah sudah diterima ya oleh kita surat tanda terima laporan polisi dengan nomor perkara STTLP garing B garing 5098 garing X garing 2022 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Ini laporannya, laporan resmi yang kita kirim tadi. Jadi banyaklah. Jadi ITE itu kan tidak harus mencemarkan nama baik seseorang, tapi institusi pun termasuk pencemaran. Jadi di sini kita lihat ya banyaklah rekam layar yang kita ajukan, yang kita screenshot, dan ini juga bukti bahwa Baim mengakui ya dengan adanya dia datang ke Polsek meminta maaf secara menurut saya personal, karena waktu dia datang ke Polsek yang dia minta maafkan itu kita tidak tahu minta maaf secara publik kah atau apakah seperti itu. Jadi dengan kesimpulan ini kita menyimpulkan bahwa dengan adanya bukti yang saya tunjukkan ini, Baim Wong mengarah pada perbuatan pidana pembuatan laporan palsu. Mereka membuat video tersebut dengan sadar dan akal sehat, betul toh? Nah, tetapi dia tidak tahu bahwa di balik video itu ada ancaman pidana untuk mereka, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.